Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan bahkan Bapak Ibu dan saudara-saudara juga ikut sebar lewat apapun juga, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih, saya ajak semuanya untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di pertanggiangan minggu ke-8 sesudah Trinitatis 2 Agustus 2020, terambil dari Kisah Rasul-Rasul pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11, dan bacaan terambil dari Keluaran pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Diikat oleh topik atau tema melawan suap dan korupsi. Dalam bahasa Batak disebut makagigihon sisip dohot korupsi. Saya baca untuk kita, simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul daripada perikop Kisah Rasul-Rasul pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11 ini adalah Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebahagian dari hasil penjualan itu dan sebahagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Saudara, khotbah kita di pertanggiangan minggu ke-8 sesudah Trinitatis. Tadi saya sudah baca Kisah Rasul-Rasul pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11, diikat oleh topik melawan suap dan korupsi. Maka gigihon sisip dohot korupsi. Saudara, topik minggu ini mendorong kita untuk melawan suap, sisip, dan korupsi. Meskipun kedua atau ketiga kata ini, suap, sisip, korupsi ini, sudah tidak asing lagi di kuping atau pendengaran kita.
Tetapi harus kita pastikan dulu apa rumusan dan pemahaman kita kepada kata-kata tersebut. Apakah praktek ketiga kata itu ada di dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu? Kisah Rasul-Rasul pasal 5 ayat 1-11 ini membicarakan tentang praktek korupsi, suap pada pasangan pasutri Ananias dan Safira ini. Saudara, kata suap atau sisip bahasa Batak apa artinya? Kata suap dalam buku Kamus Besar Bahasa Indonesia diterangkan nasi sebanyak yang dijemput dengan jari dan dimasukkan ke mulut ketika makan. Itu yang pertama. Kedua, diterangkan dalam buku Kamus Besar Bahasa Indonesia itu uang sogok. Kemudian kata sisip juga dalam buku Kamus Besar Bahasa Indonesia itu diterangkan kata menyisip, menyelip, yaitu pekerjaan menempatkan benda di antara dua benda atau di sela-sela dua benda-benda yang berbeda. Sesuatu yang disisip, yang diselip itu, Bapak Ibu, tidak kelihatan. Selalu tersembunyi jauh dari pemandangan. Tetapi benda yang disisipkan itu pasti ada, tetapi tidak kelihatan kepada orang banyak. Jadi kalau dikatakan uang sogok atau uang sisip, itu adalah uang yang disisipkan, diselipkan, diberikan secara rahasia, sembunyi-sembunyi, tidak kelihatan, jauh dari pemandangan orang, untuk tujuan tertentu. Mungkin saja sebagai suap, sogok, atau sebagai uang pelicin. Dan kemudian kata korupsi juga kita lihat dalam buku Kamus Besar Bahasa Indonesia. Korupsi itu diterangkan di sana adalah penyelewengan atau penggelapan, baik itu uang negara, uang perusahaan, dan sebagainya, untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Dan selain itu, kalau kita selidiki juga di internet Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, diterangkan korupsi berasal dari bahasa Latin corruption, dari kata kerja corrumpere. Corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Saudara, korupsi dengan demikian merupakan praktek, tindakan, baik itu pejabat publik, baik itu politisi maupun pegawai negeri, serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Jadi, kedua atau ketiga kata suap, sisip, dan korupsi itu adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar etika, susila, tata krama, hukum, undang-undang, peraturan yang berlaku di tengah-tengah bangsa, masyarakat, lembaga negara, bahkan juga lembaga keagamaan seperti gereja. Saudara, inilah dua atau tiga praktek yang disinggung dalam topik minggu ini yang harus kita lawan suap, sisip, dan korupsi. Lawan. Ketiga-tiga perbuatan ini dapat disimpulkan sebagai praktek busuk untuk mendapatkan keuntungan yang meski dilakukan dengan cara-cara yang gelap, yang tersembunyi, yang terhindar dari mata pandangan orang, namun meskipun tersembunyi di mata orang, tidak kelihatan, tetapi tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Bagaimanapun hebatnya, bagaimanapun liciknya orang menyembunyikan perbuatan-perbuatan korupsi itu, suap itu, sisip itu, tidak akan tersembunyi di hadapan Tuhan. Terdeteksi semuanya. Saudara, mari kita masuki kisah Rasul-Rasul ini. Pada pasal 4 dari kitab Kisah Rasul-Rasul, penulis Kisah Rasul-Rasul ini yakni Lukas mencatat beberapa hal yang sangat penting sebagai buah daripada peristiwa pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus itu pasal 2 yang sangat-sangat luar biasa. Luar biasanya di mana? Ada banyak sekali terjadi perubahan-perubahan yang mendasar dalam tubuh gereja Kristen. Mula-mula itu
Pada pasal 4 ayat 31 sampai 37 kita temukan beberapa contoh yang harus disebutkan. Buku Tafsiran Kisah Rasul-Rasul karangan Dominee H. van den Brink, terbitan BPK Gunung Mulia, halaman 93-96 juga menerangkan bahwa kuasa Roh Kudus sangat nyata di dalam hidup semua anggota jemaat. Cara hidup anggota jemaat penuh dengan kasih. Nah, kasih inilah yang melahirkan ada kesatu hatian, ada persatuan, ada kesehati sepikiran dan kesejiwaan dalam hidup semua anggota-anggota jemaat. Tidak ada yang tidak hidup di dalam kasih. Dalam hal kepemilikan, mereka sehati, sepikir, dan sejiwa. Mereka punya prinsip, segala milikku adalah juga milikmu. Mereka senang, rela hati, berbagi dengan orang lain. Sehingga dikatakan pada pasal 4 ayat 34 itu, tidak ada seorang pun di antara mereka yang berkekurangan meskipun miskin secara material, tetapi tidak kekurangan apa-apapun dalam hidup sehari-hari mereka. Saudara, sudah merupakan kebiasaan yang indah bahwa setiap orang yang menjual kepunyaan mereka, maka mereka harus membawa semua hasil jualan itu kepada rasul-rasul. Dan rasul-rasullah yang kemudian membagikan, mendistribusikannya kepada semua anggota jemaat menurut kebutuhan masing-masing. Dan tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara jemaat itu, Bapak Ibu. Saudara, apa yang kita lihat dari bentuk kehidupan jemaat mula-mula ini, segera atau setelah pencurahan Roh Kudus itu, ada kerelaan untuk memberi dengan motivasi yang benar. Tidak ada penghapusan terhadap hak milik. Hak milik tetap ada, sehingga setiap pemilik harta memiliki kebebasan, baik tidak menjual atau menjual dengan harga yang dia sepakati sendiri. Dan apabila jemaat ingin menjual hartanya, dia pasti sudah tahu bahwa dia menjualnya karena kasihnya kepada sesama. Dan dia sudah tahu juga bahwa semua hasil penjualan itu, semuanya hasil penjualan itu akan segera diserahkan kepada rasul-rasul untuk didistribusikan kepada anggota-anggota jemaat itu. Satu orang contoh disebutkan oleh penulis kisah Rasul ini atau Lukas ini pada pasal 4 ayat 36 bernama Yusuf yang juga bernama Barnabas telah menjual sebidang tanahnya dan lalu kemudian dibawanya uang penjualan tanah itu seluruhnya, semuanya totally dipersembahkannya kepada Tuhan lewat rasul-rasul itu juga. Dan kemudian yang saya baca tadi pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11 perikop khotbah kita ini dilanjutkan oleh Lukas lagi menuliskan ada satu keluarga pasangan suami istri pasutri bernama Ananias dan Safira menjual sebidang tanahnya juga. Dan pada ayat 2 dituliskan, dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Wah, nih pasutri Ananias dan Safira. Ternyata Ananias melaksanakan penjualan tanahnya tetapi menahan sebagian dari hasil penjualan itu, Bapak Ibu. Dalam hal ini Ananias jelas-jelas apa? Sudah terjadi apa? Korupsi. Sudah korupsi. Karena sudah menahan sebagian hasil penjualannya untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarganya sendiri. Saudara, kenapa Ananias dan setahu istrinya juga melakukan hal ini? Ini menjadi pertanyaan. Mengapa pasutri ini tega melakukan korupsi di hadapan Tuhan? Kenapa ya? Tentu banyak alasannya, Tetapi alasan yang paling utama adalah mereka berpikir bahwa perbuatan dan pembohongan mereka itu tidak ada yang tahu. Mereka anggap bahwa perbuatan mereka itu tersembunyi, tidak akan diketahui oleh siapapun. Tetapi apa yang terjadi pada saat Ananias menyerahkan sebagian hasil penjualan tanah itu di hadapan rasul itu, terutama Rasul Petrus, pada ayat 3 dituliskan,
Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu?" Saudara, ternyata kalau manusia bisa dibohongi, tetapi Tuhan tidak bisa dikelabui, tidak bisa dibohongin, tidak bisa ditipu Bapak Ibu. Tidak bisa ditipu Tuhan. Ternyata korupsinya Ananias ini ketahuan, terdeteksi oleh Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus memberitahu langsung kepada Petrus saat itu juga. Makanya Petrus bertanya, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai oleh iblis? Iblis menguasai hatimu sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu." Dan ternyata akibat membohongi Roh Kudus itulah pada ayat 5 disebutkan lagi. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Putuslah nyawanya. Saudara, inilah risiko jika membohongi Tuhan, membohongi Roh Kudus, fatal sekali. Ternyata taruhannya, upahnya, ganjaran penipuannya terhadap Tuhan itu adalah nyawa. Nyawa. Disebutkan tadi, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Kata rebah dalam bahasa aslinya Yunani dari kata pipto, terjatuh. Arti yang kedua, to fall into sin and a state of disfavor with God. Artinya apa? Terjatuh ke dalam dosa dan tidak disukai oleh Tuhan. Wah, ini yang luar biasa jahatnya. Tidak disukai oleh Tuhan, Bapak Ibu. Paling ngeri ini. Ini yang paling ngeri. Sudah jatuh, terpapar. Sudah rebah, mati. Tetapi dia mati tidak disukai oleh Tuhan. Itu dia maibana. Itu dia maibana. Betul. Alani hebeng. Sebenarnya Ananias boleh-boleh saja memakai sebagian uang hasil penjualan tanah miliknya itu buat kebutuhannya, keperluannya yang sangat mendesak apabila itu ada, dan dia harus terangkan kepada Rasul tanpa berbohong, tanpa menipu. Inilah yang menjadi masalah bagi Ananias. Berbohong, menipu, korupsi uang Tuhan. Motivasi yang salah dalam memberi akhirnya memicu, mendorong Ananias berbohong. Tidak lama setelah peristiwa tragis kematian Ananias ini, 3 jam berikutnya, istrinya Safira datang dari rumahnya, menjenguk suaminya di hadapan Rasul. Dan dia tidak tahu apa yang terjadi terhadap suaminya. Ketika Petrus bertanya kepada Safira di ayat 8, kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab Safira, "Betul sekian," katanya. Saudara, pembohongan Safira ini juga terdeteksi oleh Tuhan. Dan sekali lagi Tuhan juga marah. Di ayat 10 dikatakan, "Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya." Saudara, Ananias dan Safira mati rebah, terpapar, putus nyawanya. Karena apa? Karena bersekongkol menipu Tuhan, bersekongkol membohongi Roh Kudus, mergabus tu hamba Tuhan, tu rasul-rasul kepada Petrus. Sangat-sangat tragis sekali Bapak Ibu. Mati keadaan rebah, mati dalam keadaan pipto, bahasa Yunani ranggang. Dan sorga tidak menghendaki. Tuhan tidak menerima kejadian itu. Tuhan sendiri tidak suka melihat lagi kedua orang ini, Ananias dan Safira ini. Akhirnya mereka itu madabu sargema tu banuatoru. Sarge tu banuatoru. Aduh Bapak Ibu, pitor sedia manian. Sedia mahuroha nagina busan nai ate. Nakinorupsi honnai. Hape pitor mate ranggang masong terpapar rebah, pipto. Sorga tidak suka melihat kedua pasangan suami istri pasutri ini lagi. Sorga tertutup bagi mereka. Alani hepeng mau, alani gabus mau. Si pasingot mau dihita sudi. Ini pelajaran rohani yang sangat baik bagi kita semua Bapak Ibu. Sotungalani nasaotik, gabi satabi. Gabi bau jala angir hita di colo di debata. Jangan karena cinta kita kepada uang itu, kita berbohong kepada Tuhan. Ya, semua kita butuh uang, toh. Butuh kesejahteraan, butuh kekayaan.
Tetapi diingatkan oleh kejadian yang menimpa Pasutri, Ananias, dan Safira ini, Bapak Ibu. Jangan kita dikuasai oleh uang, hepengon. Jangan. Bapak Ibu, jangan mabuk kerohanian kita akibat uang. Sampai Tuhan, sampai Roh Kudus juga kita bohongi. Kita pikir nggak ada yang tahu permainan itu. Di bereng debata do, sian dia harun hepektai. Jale tu dia hepektai tabain. Tu akan asumando mana? Tu akagio ni daging nama ralo. Tu lomo ni rohani debata. Saudara, Pasutri ini pasangan suami istri ini sudah merasa diri hebat karena dia bisa memberi hasil penjualan tanahnya. Dia merasa akan mendapat pujian nanti dari banyak orang. Namun kerelaan dia memberi sebagian hasil penjualan tanahnya itu diikat, didorong oleh pembohongan. Bohongnya jauh lebih berat dibandingkan nominal pemberiannya. Makanya bagi Tuhan, pemberian yang dimotivasi oleh bohong itu jadi busuk, menjadi bau angir di julu di debata. Jadi sampah itu bagi Tuhan. Bohongnya itu menjadi racun yang membunuh dirinya. Saudara, mari belajar dari topik Minggu ke-8 sesudah Trinitatis melawan suap atau sisip dan korupsi. Terutama dari kasus fatal yang dialami Pasutri, Ananias, dan Safira ini, Bapak Ibu. Mari kita belajar. Ada beberapa hal yang perlu kita catat. Pertama, ini peringatan keras si pasingot nakoras di hita suci. Ini pelajaran rohani yang sangat-sangat baik bagi kita semua, Bapak Ibu. Sotungalani hepeng. Jangan karena uang kita jadi bau di hadapan Tuhan, diculun di mata. Jangan karena cinta kita kepada uang itu kita sering berbohong kepada teman, kepada saudara, kepada gereja, khususnya kepada Tuhan. Jangan berbohong. Kedua, Pasutri, pasangan suami istri, boleh dan bahkan sangat indah bila dalam segala hal yang baik mereka bersepakat. Tetapi harus untuk segala hal-hal yang baik-baik saja, semua kita harus bersepakat. Kalau sudah ada unsur-unsur yang tidak baik di dalam konsep suami, dalam usaha atau rencana planning, maka si istri harus tegas menolak. Akan dinggan-dinggani mata sepakati, Bapak Ibu. Dadukum. Ingat Matius 18 ayat 19 sampai 20. Jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apa saja, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, kata Tuhan, di situ juga aku ada di tengah-tengah mereka. Ibu tuh debat harus selalu. Jadi jangan kita bersepakat, suami istri jangan bersepakat untuk hal-hal yang tidak benar. Hamuaka inang, hamuaka pardijabu, persoduk bolun nahin halongan. Akan naulilagu di bagasa Yesus Kristus. Unak sude paudului hamu akan nanidok niamat. Tak maaf. Molo disadari hamu don nanidok nai nasotama. Apalagi na marisi gabus. Sotung masa nasongot tu si Ananias dok Safiraon. Dalam bentuk-bentuk yang lain. Tetapi Tuhan hukum kita. Aut sugari martahan si Safira di haporsiaun na tu dewata. Dang mate ranggang na sinanadua. Dang mate ranggang. Ketiga, jangan menjadi hamba uang. Apa yang dialami oleh Ananias dan Safira adalah pekerjaan iblis. Iblis, Bapak Ibu, itu tadi dikatakan pada ayat 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Saudara, pada Efesus pasal 4 ayat 27 dikatakan, jangan memberi kesempatan kepada iblis untuk memasuki diri kita, hati kita, Bapak Ibu. Jangan. Kita bisa mengelabui manusia, tetapi kita tidak bisa mengelabui Tuhan. Dia atau Tuhan tahu apa isi hati dan apa motivasi kita yang sesungguhnya. Sebaliknya kita harus melawan kuasa iblis dengan iman yang teguh. Kata 1 Petrus 5 ayat 9. Saudara, banyak cara dan banyak usaha dari iblis memberi godaan kepada kita. Uang hanya salah satu dari godaan-godaan itu. Banyak lagi yang lain cara iblis untuk
merusak, menggoda kita, supaya kita berbohong, supaya kita menipu. Apakah itu masalah jabatan, masalah nama, masalah harta, masalah kekuasaan, itu bisa dipakai oleh iblis untuk menghancurkan diri kita. Karenanya, jangan pernah kita menjadi hamba uang. Unang mahita dirajai hepeng. Sebaliknya, kita yang harus mengarajai, menguasai uang. Jangan pernah takut akan hidup kita dan apa untuk kebutuhan kita. Karena kita yakin, kita percaya bahwa semuanya itu akan dipenuhi oleh Tuhan dengan cara Tuhan sendiri memberi berkatnya kepada kita. Amin, Bapak Ibu. Keempat, kita diingatkan oleh khotbah ini. Jangan ada seorang pun di antara kita yang menjadi Ananias, Safira berikutnya. Mari kita aplikasikan panggilan topik minggu ini, lawan suap, sisip, dan korupsi. Saudara, turut buka epistel pembacaan di pertangyangan minggu ke-8 sesudah Trinitatis 2 Agustus 2020 terambil dari kitab Keluaran pasal 23 ayat 1-9. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di pertangyangan minggu ke-8 sesudah Trinitatis 2 Agustus 2020 dari Kisah Rasul-Rasul pasal 5 ayat 1-11, agar semakin banyak orang yang mau melawan suap dan korupsi. Termotivasi lewat video ini. Tonton juga video-video khotbah saya yang lain agar saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertangyangan di rumah kita masing-masing, Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam, Horas, amin. Bapak, terima kasih saya sudah merekam khotbah pertangyangan dari Kisah Rasul-Rasul pasal 5 ayat 1-11 ini. Berkati Tuhan, firman Tuhan ini berkati jemaat yang mendengar, berkati yang